Masalah Miftah ini semakin panjang ya. Yang mana video-video Miftah yang gak pantas itu ternyata banyak banget ya. Jadi pengajian-pengajian Miftah yang pakai kata-kata kotor, menghina orang, bahkan yang kata-kata itu vulgar, pornografi yang gak pantas itu disebut sebagai kajian Islam. Ini ternyata sangat banyak dan diungkap oleh orang-orang ya. Setelahnya ada viralnya penghinaan Miftah kepada tukang es teh ya. Di antaranya channel Harry Pras itu sering membongkar Miftah itu sebenarnya seperti apa ceramahnya itu. Untuk masalah ini tentu kita harus sadar bahwa yang selama ini menjadi panutan kebanyakan umat NU adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya nggak pantas menjadi panutan. Ini yang membongkar hakikatnya adalah Allah, menunjukkan kepada kita apakah kita akan seperti ini terus, apakah kita akan mencari sosok tokoh yang mengisi pengajian itu hanya mencari lucu-lucuan dengan omongan-omongan yang gak pantas, yang gak mencerminkan agama. Apakah kita isi kajian itu dengan orang-orang tokoh-tokoh model seperti ini? Nah, ini kita harus merenungi ya. Adapun ada tokoh-tokoh lain yang membela, ini tentu keliru. Kenapa kok keliru? Memang ada itu seorang seniman, seorang gus, seorang kiai, bahkan ada juga yang Habib ini membela Miftah. Dan kalau kamu teliti, kamu cermati, orang-orang yang membela Miftah ini adalah orang-orang yang sebenarnya dia itu sering manipulasi agama. Atau istilahnya itu Islamnya itu Islam liberal. Jadi dia kalau menyikapi hukum itu dia kaitkan dengan hal ini mencari hukum itu, mencari apa ya istilahnya itu qaul-qaul yang sifatnya itu lemah atau dhaif digunakan untuk andalan untuk melawan qaul-qaul yang jelas itu sahih. Bahkan kadang-kadang memanipulasi ilmu yang jelas-jelas ulama mengatakan haram itu dicari alasan lewat kisah ini, kisah itu. Akhirnya menjadi boleh, seperti halnya ada Gus yang membela Miftah juga dengan alasan jangan apa itu istilahnya provokasi, jangan adu-adu, jangan menjelek-jelekkan orang. Nah, ini kan salah. Al-Quran sendiri itu banyak kisah-kisah yang menjelekkan orang. Seperti Fir'aun dijelekkan di Al-Quran, Bal'am dijelekkan di Al-Quran, Abu Lahab dijelekkan Al-Quran. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang dijelekkan Al-Quran dengan tujuan agar umat ini tidak mengikutinya. Jadi kalau seandainya kita itu mengungkap keburukan-keburukan Miftah dengan tujuan agar umat ini tidak mengikutinya, ini hukumnya wajib. Lah kok mau dibela, ini kan malah salah. Kadang-kadang membelanya Gus itu pakai alasan takdir. Kan itu sudah takdir. Nah, ini kan juga ngawur juga ya. Masalah takdir, kalau kamu kaitkan dengan takdir semua, maka nggak ada orang yang salah. Memang ada ulama yang mengkonsep semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir. Jadi manusia ini hanya sebatas wayang, yang menggerakkan adalah Allah. Jadi segala sesuatunya ya takdir. Tapi ulama ini adalah ulama yang berpikir dengan pemikiran Jabariyah. Ini bertentangan dengan konsep Asy'ariyah yang mewajibkan orang itu ikhtiar. Jadi aliran ini pernah digunakan pada masa-masa dulu untuk menindas orang-orang lemah. Jadi semena-mena dengan orang lemah, menghina-hina bakul es, nanti nggak mau disalahkan dengan alasan kan sudah takdir. Nah, ini dulu juga ditolak oleh ulama pemikiran Qadariyah, Jabariyah seperti ini ya.
karena bertolak belakang dengan Asy'ariyah. Sementara Asy'ariyah itu mewajibkan kita untuk ikhtiar menjadi orang baik, tidak menghina orang, belajar agar menjadi seorang yang tahu ilmu atau alim, tidak hanya berpasrah, hanya mengandalkan takdir, kita nggak mau belajar, kita nggak mau kerja, kepengen kaya. Ini kan ya nggak boleh kalau dalam konsep Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu kalau memang kita masih punya kesempatan, masih bisa untuk ikhtiar, kita wajib ikhtiar sebisa mungkin untuk menjadi orang baik, untuk tidak melakukan maksiat, untuk tidak menghina orang lain, untuk bekerja keras agar kehidupan kita ini layak, tidak menjadi orang yang terlunta-lunta. Kita wajib ikhtiar itu, mencari rezeki agar dapat digunakan untuk bekal ibadah. Ini ikhtiar-ikhtiar yang diwajibkan oleh Asy'ariyah, yang mana bertolak belakang dengan Jabariyah. Maka dari itu, rata-rata orang yang membela Miftah ini, baik kiai, habib, Gus atau siapapun itu, rata-rata kayak orangnya itu ya sekelompok dengan Miftah, sealiran dengan Miftah, atau orangnya ini geding atau benci dengan syariat Islam. Kalau orang itu kok benci syariat Islam, maka akan cenderung membela Miftah, karena Miftah ini kan konsep dakwahnya juga nggak senang dengan tegaknya syariat Islam. Nah, ini kan bertolak belakang dengan tujuan pendiri NU. Tujuan pendiri NU jelas ingin menegakkan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan konsep tauhidnya pakai Asy'ariyah, fikihnya pakai mazhab 4, khususnya kita di sini pakai Syafi'iyah. Tapi yang diceramahkan oleh mereka-mereka atau tokoh-tokoh seperti Miftah ini kan gak mencerminkan Syafi'iyah dan Asy'ariyah, bahkan cenderung membolak-balik hukum, mengait-ngaitkan masalah agar hukum yang sudah baku itu menjadi gak jelas, menjadi abu-abu, yang aslinya haram menjadi gak haram, bunga bank ini yang aslinya haram malah dianggap gak haram, uang politik yang aslinya itu haram malah dianggap gak haram, dianggap sedekah. Secara undang-undang aja uang politik ini dilarang karena dapat menghancurkan kejujuran dan merusak demokrasi, malah dibolehkan. Nah, ini kan cuman otak-atik hukum yang merusak hukum. Orang-orang yang seperti ini rata-rata yang membela Miftah itu kayak gitu. Makanya kita harus introspeksi diri, khususnya bagi kita warga NU. Kalau ngomong aja sangat pede, kita itu yang benar, selain NU sesat, neraka semua. Lah kalau NU-nya itu model ceramah kayak Miftah dan tokoh-tokoh yang ceramahnya hanya cari lucu-lucu, ini yang nggak layak merasa paling benar ya. Coba bandingkan saja orang Salafi Wahabi yang dianggap sesat oleh orang seperti Miftah ini ya. Itu kajiannya isinya itu kan qala Rasulullah, qala Allah, qala ulama. Yang disampaikan adalah Quran, hadis, pendapat ulama. Nggak ada canda-candaan, nggak ada omong-omong kotor, nggak ada membuli orang, menghina orang untuk candaan, nggak ada. Makanya seringkali kalau ada orang itu masuk Salafi, masuk kajian-kajian mereka, itu nggak lama, 1-2 tahun sudah merasa alim, terus ceramah kemana-mana, yang biasanya disindir kayak gitu. Iya memang, karena dia dengan ikut kajian itu walaupun sebentar dia sudah merasa alim, dia sudah merasa tahu. Karena memang kajian-kajian mereka itu isinya ilmu. Beda dengan kajian-kajian orang NU sekarang ini yang isinya cuman guyonan, cari kesenangan, sholawatan yang bisa jogetan, melambaikan tangan, yang lagunya bagus, yang vokalnya bagus, yang vokalnya ganteng, yang ustadzahnya cantik. Pengajian harus lucu, ilmu itu ndak penting. Kalau memang NU ini seperti ini terus, walaupun orang NU itu ikut kajian, seandainya ada pengajian setiap malam model kayak Miftah ini, setiap malam ikut pengajian terus orang NU itu sampai puluhan tahun, itu mereka ilmunya nggak akan tambah, ibadahnya nggak akan bener. Coba cek aja itu orang-orang yang suka pengajian walaupun setiap malam ikut pengajian yang model-model cuman cari kesenangan, cari lucu-lucuan. Tanya itu caranya sholat seperti apa, halal haram itu gimana,
mana yang halal, mana yang haram itu seperti apa. Mereka pasti tidak tahu, walaupun pengajian sampai puluhan tahun. Ini harus menjadi introspeksi kita. Sebenarnya kita dari kalangan orang NU yang alim-alim itu sangat banyak. Kealimannya bahkan melebihi tokoh-tokoh orang Salafi Wahabi. Cuman sayangnya nggak dijadikan panutan, nggak dijadikan tokoh oleh warga NU. Yang akhirnya warga NU ini menokohkan orang-orang yang ilmunya nggak jelas tapi pinter ngomong, pinter bikin candaan di dalam pengajian. Akhirnya merusak kualitas NU, merusak marwah NU, sehingga ada orang non NU menghina NU. NU kok isi kajiannya kok menghina orang, cuman cari kesenangan, cuman joget-joget, nggak mencerminkan ilmu Islam, ngomongnya itu gak pantas, gak layak, pornografi dan lain sebagainya. Itu kan gitu rata-rata. Makanya orang yang mau berpikir kadang-kadang kok malah menghindar dari NU, kok malah keluar dari NU. Karena yang menjadi tokoh atau yang ditokohkan NU sekarang ini orang-orang yang gak berkualitas ilmu, tapi hanya menyampaikan hal lucu-lucuan yang dampaknya malah merusak ilmu NU. Jadi kita harus membenahi gimana warga NU ini agar sesuai dengan tujuan pendiri NU untuk mempelajari dan menyebarkan ilmu sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.